Eh, Begini, kalau merespon terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum, saya memang sejak awal proses sidang sudah melihat banyak permasalahan dan kejanggalan di sana. Sehingga ketika ternyata respon dari penuntut adalah dengan memberikan tuntutan 1 tahun, ditambah dengan narasi tuntutan yaitu terkait dengan perbuatan pasal 353, maka saya melihat di situ ada hal yang tadinya memang sudah saya duga dan terjadi benar. Peneliti hukum UI, tuntutan di kasus novel terendah dari sederet penyiraman air keras. Peneliti hukum dan viktimologi Universitas Indonesia, Heru Susetyo, melihat kejanggalan dari tuntutan terhadap 2 terdakwa penyerang Novel Baswedan. Jaksa penuntut umum menuntut 2 terdakwa, Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis, dengan pidana penjara 1 tahun. Berkaca dari sederet kasus penyerangan air keras, tuntutan bahkan vonis dijatuhkan pengadilan tidak ada yang serendah dalam kasus Novel Baswedan. Seperti di Mojokerto dan Bogor, minimal 3 tahun tuntutan, ada yang di Jatim 12 tahun, jadi ini janggal dari sisi hukum pidana. Contoh kasus penyiraman air keras terhadap Niluh Mita Martiasari. Akibat penyerangan tersebut, mata kiri korban juga mengalami kebutaan. Pelaku penyiraman air keras Niluh Mita adalah I Gusti Agung Diah Dwi Rahayu, 24 tahun, dalam persidangan di PN Denpasar. Dituntut dengan hukuman pidana penjara 3,5 tahun. Menjelang vonis hakim, Heru semakin pesimis, sebab hakim tidak pernah menjatuhkan hukuman melebihi tuntutan jaksa. Karena itu, dia memprediksi terdakwa akan divonis dengan hukuman lebih ringan dari tuntutan 1 tahun. Vonis tidak lebih tinggi dari tuntutan jaksa, bisa 6 sampai 8 bulan, belum dipotong masa tahanan. Ini konyol dan menciptakan ketidakadilan, katanya. Heru memprediksi kasus yang menimpa Novel akan berakhir seperti kasus Munir Said Thalib, kasus yang tidak mampu menguak aktor intelektual di belakangnya. Menurut Heru, saya duga akan mirip kasus Munir, yang dipidananya hanya operatornya, bukan mastermind-nya, kata Heru. Menurutnya, jika penegak hukum dan pengadilan hanya berhenti sampai vonis terhadap Roni dan Rahmat, maka hal ini akan menjadi X-File. Mastermind tidak ketahuan dan akan menjadi X-File karena sudah menyentuh kekuasaan. Bahasanya akan menjadi X-File, lanjut Heru. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Rafli Harun ikut angkat suara mengenai persidangan kasus Novel. Menurutnya, pelaku penyiraman air keras seharusnya dihukum berat. Sebab memenuhi 4 unsur, yakni niat, alat yang digunakan air keras dan bisa membunuh orang. Akibatnya, kebutaan dan korban adalah penegak hukum. Rafli mengaku sempat bertanya kepada Novel mengenai kedua terdakwa. Novel mengaku tidak yakin bahwa keduanya adalah pelaku sesungguhnya. Menurut Rafli, jika memang kedua terdakwa bukan pelaku sesungguhnya, maka mereka harus dibebaskan dari segala tuntutan. Harusnya kan dengan konstruksi yang demikian, hukumnya harusnya kan berat. Kan begitu? Itu kalau saya katakan, kalau jaksa dan hakim percaya atau yakin yang pelakunya memang dia. Kalau tidak yakin, tidak ada bukti yang kuat. Tidak boleh dihukum sehari pun. Jangan sampai masyarakat nanti disesatkan, seolah yang ada di masyarakat orang itu harus dihukum berat karena sudah mencelakakan Novel, ucapnya. Namun bukan berarti kedua terdakwa bisa dilepas begitu saja. Kedua terdakwa bisa dijerat hukuman lain jika memang hanya dimanfaatkan untuk mengakui sebagai pelaku. Keduanya bisa dianggap menghalangi proses hukum. Selain itu, dari keduanya bisa jadi pintu masuk menelusuri pelaku sebenarnya.